Kalau kau orang berarti Tuhanmu nama Yesus. Kecuali kau bukan orang, kau turunan jin. Atau jin dan jun, tuyul dan bayul. Kalau kau masih orang, kalau kau tolak dia, saudaraku, aku mengatakan ini bukan menghakimi membabi buta. Aku mengasihi engkau bahwa penguasa dunia akhirat, Tuhan satu-satunya, Allah yang menjadi manusia dan menjadi satu-satunya jalan keselamatan, namanya Yesus Kristus. Saya sudah menyampaikan kepada Anda, ingat, waktu di sorga atau di neraka itu kita saling kenal loh. Kau tanda ini muka ya. Rambut keriting begini kau tanda ya. Saya sudah omong bahwa kalau kau orang maka Tuhanmu bernama Yesus. Dalilnya datanya jelas ya, ada di Kisah Rasul 10 ayat 36. Kau buka juga di Matius pasal 25 ayat 31, 32, 33. Di situ semua bangsa akan menghadap Yesus. Tadi di Filipi 2 setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku. Pastikan waktu itu kau juga ada di barisan orang-orang yang mengaku dengan sukacita. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, shalom. Satu syukur dan sukacita yang luar biasa ada di tengah-tengah keluarga besar GPT Petra Palu. Ini semua anugerah Tuhan Yesus. Pertama-tama dialah Tuhan dan Juru Selamat yang layak terima pujian penyembahan kita. Dan saya juga bersyukur Tuhan memakai Bapak Kevin dan Ibu Yusi untuk kami hadir di sini. Dan juga saya berterima kasih buat keluarga Pak Andre dan khusus juga Bapak Gembala yang atas seizin Tuhan menerima kami sebagai kawan sekerja di ladang Tuhan. Satu bulan lalu mungkin saya lupa, saya ada di kota Palu dan khotbah dalam Natal Bamak, dan itu khusus gembala-gembala sidang. Dan saya bersyukur sekali ya, di setiap kota yang kami datangi walaupun tidak sempurna tetapi semua belajar terus menerus untuk saling menghormati, saling menguatkan, saling mendukung dan saling mengingatkan untuk terus berpegang kepada Injil yang sejati. Saya bersyukur bahwa ini KKR Natal ya. Dari tanggal 1 atas seizin Tuhan saya sudah berkhotbah Natal Bapak Gembala. Dan tema Natalnya hampir semua sama, yaitu yang dikeluarkan oleh PGI dan KWI kalau tidak salah. Tema Natal nasional, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Sebagai pendeta yang juga punya semangat belajar, tapi lama-lama kehabisan bahan juga. Kalau khotbah tema itu terus. Saya khotbah di GPDI, di Poso dan di daerah mana tuh Pak Gaston? Napu dan satu lagi yang di sini nih. Bandere. Itu tema Natal GPDI, Yesus terang hidup atau apa begitu ya. Itu puji Tuhan lah, masih agak lain lah. Dan saya tanya kepada Ibu Yusi, bebas saja Pak temanya, begitu Bapak Gembala. Jadi temanya tetap tentu bersumber dari Alkitab. Nah, mari kita akan baca satu bagian firman Allah dalam Lukas pasal 2 ayat 10 dan ayat 11 ya. Ini sekitaran Natal pertama ya. Natal pertama yang terjadi 2000-an tahun yang lalu. Ini peristiwanya dicatat, salah satu datanya adalah di Injil Lukas. Mari kita baca Lukas pasal 2 ayat 10 dan ayat 11. 2, 3. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, janganlah takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bicara tentang hari Natal, hari-hari ini lagi rame di media sosial, Bapak Ibu terkasih.
Kalau Kristen secara pribadi, kita ini kan tidak terlalu persoalkan tanggal berapa dan lain sebagainya. Kita kan tidak terlalu peduli Pak Prabowo lahir tanggal berapa. Yang kita persoalkan dia kerja apa, dia buat apa karyanya bagi Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke, Pulau Miangas sampai Rotendao. Kita juga tidak tipe Kristen yang memperdebatkan tanggal tertentu, hari tertentu dan lain sebagainya. Bagi kita, Kristen yang betul-betul berfokus kepada Injil, kita akan lebih menyoroti dan menyeberangkan karya Kristus yang sempurna, yang membawa orang dari gelap menuju terang yang ajaib. Makanya saudara-saudara kalau disuruh bikin tema sendiri, maka tema Natal kita malam ini adalah Yesus Kristus pusat pemberitaan Kristen. Sekali lagi, Yesus Kristus adalah pusat pemberitaan Kristen. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, semangat merayakan Natal di berbagai tempat saya lihat begitu luar biasa. Apalagi di daerah-daerah Kristen seperti saya orang NTT Bapak. Waduh, kalau di NTT itu semangatnya luar biasa Bapak. Saya pernah khotbah Natal sampai bulan Maret. Serius. Itu Natal Polda NTT. Saya bilang, wah ini tidak lihat kalender gereja lagi. Ini sudah minggu-minggu prapaskah. Kalau beberapa gereja Protestan menyebutnya minggu-minggu sengsara. Ya istilah boleh lain tapi intinya sama lah. Ya kan? Jadi saking semangatnya merayakan Natal, jadi bapak-bapak polisi di NTT bikinlah Natal bulan Maret. Saya bilang waduh ini kalau di NTT bilang Tuhan Yesus susole. Susole itu maksudnya sudah disapi gitu loh. Ya, tetapi itulah semangat merayakan Natal. Tahun lalu saya khotbah Natal pertengahan November. 12, 13, 14, 15 November di Gereja Kemah Injil Indonesia yang ada di Kalimantan Timur, namanya Desa Miau Baru. Jalan dari Berau itu 4-5 jam. KKR Natal 12, 13, 14, 15. Artinya bahwa sebenarnya melihat antusias orang-orang percaya sinode apapun yang berdiri atas Injil Kristus, semangat untuk merayakan Natal, bagi kami pendeta hamba Tuhan harusnya ini menjadi peluang, ini menjadi kesempatan emas untuk apa? Untuk memberitakan Kristus, untuk memberitakan Yesus kepada dunia. Makanya tema kita saudara-saudara, Yesus Kristus adalah pusat pemberitaan Kristen. Saya seorang gembala sidang yang masih belajar dan berkomitmen akan terus belajar. Saya kadang-kadang sedih kalau ada gereja raksasa, gereja besar secara kuantitas, tapi khotbah 15 menit. Syukur-syukur kalau 15 menit penggaliannya jujur, menyeberangkannya secara alkitabiah, penafsirannya benar, jemaat bersyukur. Tapi kadang-kadang 15 menit lalu tidak fokus kepada Injil, apalagi gereja-gereja yang kepanjangan gerejanya tuh ada kata Injili di situ. Lalu Injil tidak menjadi prioritas, ini masalah. Kita sepakat Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus bahwa gereja pertama yang dilahirkan Tuhan Yesus pada hari Pentakosta itu dilahirkan dari apa? Apakah dari bahasa roh? Tidak. Apakah gereja pertama dilahirkan dari fenomena spektakuler yaitu tiupan angin keras? Apakah gereja pertama dilahirkan dari lidah-lidah api? Sebab menurut catatan Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13 ada 3 fenomena ini. Ada lidah-lidah api, ada bahasa lidah, ada tiupan angin keras. Tapi ketiga hal ini hanya melahirkan 2 reaksi. Reaksi yang pertama ada di sekitar ayat 5 dan 6. Orang bingung. Reaksi yang kedua ada di ayat 13. Mereka menyindir. Maka bangkitlah seorang apologet sejati.
Simon Petrus namanya. Dia meluruskan sindiran orang-orang itu. Dia meluruskan kebingungan orang-orang itu. Dan sepanjang ayat 14 sampai ayat 36 yang adalah khotbah Petrus itu dipenuhi dengan inti Injil. Seperti tema malam ini, Yesus Kristus menjadi sentral, menjadi pusat pemberitaan dari pengkhotbah yang dipakai Tuhan melahirkan gereja pertama. Jadi gereja pertama lahir dari apa? Khotbah. Ini bukan asal khotbah loh, khotbah yang betul-betul beritakan firman. Kalau khotbah yang isinya orang bisa main lawak, ya saya juga ada lucu-lucu sebenarnya Pak Gembala. Cuman saya itu ditegur oleh beberapa pendeta senior yang dulu-dulu awal saya melayani. Setelah lulus sekolah teologi ini kan bingung mau khotbah apa. Ya, belajar 5 tahun itu kan gak cukup. Jadi dikasih durasi 1 jam nih, main lawak bisa 40 menit. Ini jujur saja. Ada yang 50 menit, ada yang hampir 1 jam itu main lawak saja saya. Akhirnya saya ditegur oleh beberapa pendeta yang lebih pengalaman, yang saya anggap cinta Injil. Dan saya memang orangnya terbuka untuk sebuah kritik yang membangun. Apalagi kalau sudah pakai dasar firman, oh itu saya punya, orang Kupang bilang saya pun jago dong, hilang semua. Saya tidak berani. Kalau yang namanya mereka pakai data dan itu firman Allah, aduh saya mendingan minta maaf deh daripada sok-sokan. Kan kita tidak cari kalah menang, siapa hebat, siapa menonjol, siapa lebih terkenal, siapa lebih bla bla. Oh no. Jadi mereka tegur saya, mereka bilang, adik Mel, kamu punya semangat sudah bagus. Tapi ini orang telepon kami, kamu khotbah di Flores. Hampir 2 jam, orang ketawa-ketawa saja. Jujur ini Bapak Ibu, saya dengarnya saya tidak tersinggung, saya malu gitu loh. Saya kan waktu itu STH, sarjana teologi. Ya mungkin istilah lain bisa disebut, ini kan sarjana ketuhanan. Sarjana yang harusnya ngomong tentang Tuhan, bukan stand up komedi. Saya bisa melucu, bisa banget. Cuman kan kalau pas-pas saja lalu membuat orang semakin paham poin khotbah, mungkin bisa ditoleransi sepanjang tidak mendominasi. Kan ada ibu-ibu yang datang sendiri, lalu dia pulang, suaminya tanya, gimana si Mel Atok khotbah apa? Mereka jarang panggil pendeta, langsung nama aja si Mel Atok khotbah apa. Ya, saya juga ternyata lalu butuh dihargai toh. Jadi saya, sudahlah yang penting mereka bahas firman. Hanya masalahnya waktu itu memang saya salah. Si Mel Atok khotbah apa? Kata istrinya, aduh kita nggak tahu khotbah apa, pokoknya lucu banget. Wih waktu dengar itu tuh, padahal jujur aja kan kadang-kadang kita pelayanan ini kan hidup dari persembahan. Lalu kita makan dari persembahan, tapi bukan beritakan Injil, main lawak. Itu ada tuduhan dan saya yakin itu Roh Kudus. Ingatkan saya, lu bertobat. Lu harus belajar. Kamu tuh STH. Kamu tidak bisa main lawak. Kamu tidak bisa promosi sesuatu yang bukan firman. Tidak bisa demikian. Makanya saya bersyukur ada orang, teman, sahabat, saudara. Apalagi jangan media sosial begini. Sepanjang dia benar, iya deh hormat. Selesai. Buat apa bela-bela diri kayak orang gila. Karena orang terlalu berpusat pada diri, bukan berpusat pada Kristus seperti tema kita. Makanya saya rindu kalau gereja-gereja memang pusatnya adalah beritakan Yesus. Bahkan kalau orang bikin KKR, apa sih kepanjangan KKR? Kebaktian kebangunan rohani, kan itu. Tapi yang dipromosi di KKR nanti dapat promosi tahun depan. Usaha, bisnis. Nanti tambah sehat, tambah kuat. Oh kalau begitu jangan bikin KKR, KKJ. Kebaktian kebangunan jasmani. Karena sepanjang khotbah yang dibahas bagaimana sukses dalam bisnis. Karena sepanjang khotbah yang dibahas bagaimana sembuh dari sakit. Apakah itu tidak boleh? Tapi itu minor. Itu bukan yang prinsip yang harus ada di mimbar-mimbar gereja. Amin Bapak Ibu. Ya memang
pilih jalur ini pasti sepi peminat. Tapi nggak masalah. Buat apa semua dunia tepuk tangan dengan kita tapi Yesus sedih lihat kita. Saya nonton di TikTok ada satu ilustrasi menarik. Seorang pemain biola memainkan biolanya dalam satu event di satu stage yang besar dan ribuan orang nonton, dan di akhir dari permainannya orang standing applause, beri tepuk tangan meriah. Tetapi saudara-saudara, apa yang terjadi? Pemain biola itu duduk dan menangis sejadi-jadinya di panggung itu. Lalu ada orang menghampiri dia dan berkata, "Kenapa kamu menangis? Bukankah semua orang yang ada di sini bertepuk tangan karena skillmu, karena performance, penampilan yang kamu buat itu luar biasa?" Dia bilang, "Saya sudah lihat, tapi ada satu orang yang tidak berdiri, dia yang di sana." Mereka bilang, "Dia siapa?" "Dia guruku. Kalau sampai dia tidak berdiri, berarti ada yang salah dengan saya." Semua orang tepuk tangan, tapi guruku tidak tepuk tangan, masterku tidak tepuk tangan, suhuku tidak tepuk tangan. Ada yang salah dengan aku. Ngapain sama orang tepuk tangan dengan kita? Cek, guru di atas segala guru, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja penguasa dunia akhirat yang bernama Yesus Kristus itu suka tidak dengan penampilanmu, suka tidak dengan pelayananmu, suka tidak dengan gerejamu, suka tidak dengan gaya hidupmu, suka tidak dengan ajaranmu selama ini. Amin Bapak Ibu. Saya bisa minta air minum. Minta maaf, aduh ibu ini pendeta terlalu banyak batingkan. Memposisi aus. Ya ini saya dengar ini mau khotbah lama, boleh kok. Oh puji Tuhan, aduh Yesus baik. Karena kita harus tutup ini tahun 2025. Ini kalau ada kegagalan, ada bolong, ada kejatuhan, ayo kita bangkit sama-sama. Harus bangkit gereja Tuhan. Saya bukan di sinode GPT, tapi yang saya tahu GPT ini kepala gerejanya Tuhan Yesus. Amin Bapak Gembala. Berarti ini gereja Yesus. Saya sepanjang diizinkan Allah masuk sinode manapun, ini nama yang harus kita serukan. Jangan bakalai sinode mana paling hebat bla bla bla. Back to the Bible. Makanya saudara-saudara ini berkati oleh Tuhan Yesus. Waktu Ibu Yusi bilang tema bebas. Aduh, Roh Kudus bekerja mengingatkan saya. Ya. Saya tidak terbiasa bilang Roh Kudus bicara. Saya lebih biasa Roh Kudus mengingatkan. Karena kalau bicara harus bikin kitab baru. Melatok pasal 1 ayat 1. Waktu aku ke Palu, sadar. Nanti Alkitab sudah final ini. Kejadian sampai Wahyu, jangan aneh-aneh lah. Saya karismatik Bapak. Saya gereja sidang jemaat Allah. Tapi kita tidak ngeroh bodoh-bodoh. Tidak ngeroh ngaur-ngaur. Sekarang ini khotbah diposting, orang kritik Pak. Dan yang kritik belum tentu salah. Jangan sampai yang dikritik itu diutus Tuhan tolong kita. Yang setuju tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Bagus juga ada media sosial. Supaya jangan kebablasan. Masalahnya seluruh gereja ini hanya beda kamar aja, beda sinode. Tapi pemiliknya Yesus Kristus. Jadi kalau ada yang membangun tahta pribadi atau tidak membawa misi yang bernama The Great Commission, amanat agung, tapi bawanya amanat sinode, amanat gereja lokal, amanat pendeta A, B, C, D. Apalagi pendeta-pendeta yang dalam khotbahnya bukan Kristus, tapi dia giring jemaat sedemikian rupa sehingga yang dikultuskan oleh jemaat adalah dirinya. Ini dan kelihatannya berhasil. Dan saya yakin setan turut bekerja juga. Berhasil. Sehingga gembalanya mau aneh-aneh, mau ajar salah, mau perilaku salah, tetap jemaatnya bilang sekali mati tetap mati. Sekali Bapak Gembala tetap Bapak Gembala. Kalau saya di tempat saya suruh lain Pak. Catat khotbah saya setiap minggu. Karena saya pun tidak percaya pada pengetahuan saya. Maksudnya adalah saya tahu. Dalam 1 Korintus pasal 13 itu ayat 9 sampai ayat 12 pengetahuan kita tidak lengkap.
nubuatan kita tidak sempurna. Tolong baca dulu 1 Korintus 13 mulai ayat 9. Istri saya akan bantu baca. Ya. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan ya. nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Terus 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Ya. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, atau aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Ayat 12 baca sama-sama 23. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Garis bawah, mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Jadi dengan data seperti ini dan masih ada data-data senada yang lain, saya suruh jemaat periksa khotbah Bapak Gembala. Memang saya tidak tahu gembala lain bikin ini, tidak. Tapi saya kan takut kita ini tidak boleh terlalu percaya diri. Lalu menganggap kita tidak bisa slip of the tongue, keselip lidah atau salah ngomong. Dan terbukti Bapak Gembala, saya khotbah beberapa kali salah Pak. Dan saya punya dasar kitab suci, contoh teladan jemaat di Berea Pak. Di dalam Kisah Rasul 17 ayat 10 dan ayat 11. Di sana jemaat itu punya dua sikap. Yang pertama, kerelaan, ada rindu, lapar dan haus mendengar firman. Tapi tidak sampai di situ Bapak Ibu terkasih. Setelah itu pulang mereka selidiki kembali. Ini jemaat terbaik. Jemaat harus begitu, orang Palu. Anda harus begitu. Mau mel atau ke siapa ke? Jangan gampang percaya saya. Catat khotbah. Amin. Atau minimal nonton lagi kalau di YouTube. Boleh. Boleh banget. Karena lebih banyak ayat memunculkan, mengeluarkan sebutan nabi palsu. Kenapa disebut nabi palsu? Ngomong, bicara. Coba-coba Kisah 17. Kisah 17 ayat 10. 10 dulu. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Ya. Setibanya di situ, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Terus? Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semua itu benar demikian. Wow. Ini jemaat harus begini, jemaat harus begini. Saya rela dikritisi. Kalau salah dibiarkan bahaya. Jemaat sudah sakit hati, sakit perut, sakit perasaan, sakit pikiran. Apalagi ada jemaat-jemaat tertentu itu yang kuat membaca sekarang. Mereka kuat meneliti, ya kita nggak bisa asal bunyi. Ayat ini berkata saudara-saudara, teladan menarik dari jemaat Berea adalah mereka dengan rela hati menerima firman, tetapi setiap hari mereka menyelidiki kitab suci. Periksa alat ukurnya apa? Kitab suci. Alat ukurnya apa? Firman Allah. Standarnya apa? Firman. Untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Saudara tahu yang khotbah ini siapa? Paulus. Paulus pasti lebih pintar dari semua pendeta yang ada di Indonesia sekarang. Pasti lebih pintar. Orang hampir 50% perjanjian baru dia yang tulis. Tulisan-tulisannya dipakai oleh gereja menjadi dogma-dogma yang mendasar sampai hari ini. Tapi itu pun jemaat gak peduli. Mau Paulus ke siapa, cek and recheck dulu. Paulus bukan Tuhan Yesus. Paulus bisa salah. Maka dari itu Bapak Ibu jemaat gereja GPT Petra, saya bahagia sekali ada di gereja ini. Ada GPT 1 di Kupang Bapak, Pak Jerry atau Pak siapa tuh, yang di Kupang yang dia bawa tuh, dia pernah khotbah di tempat saya. Karena memang saya senang bergaul dengan semua kawan dari sinode lain. Tujuannya demi kepentingan Injil aja, nggak ada lain. Karena anak-anak setan tuh kompak Bapak untuk menghancurkan gereja. Menjadi aneh kalau anak-anak Tuhan tidak kompak menyuarakan Injil.
Sibuk sikut menyikut, tersinggung sana sini. Aduh, hari gini masih bayi terus. Halo, bangkit Palu terkasih. Nah, saudara-saudara, saya sebenar materi Lukas pasal 2, 10, 11 kalau mau eksposisi akan panjang lebar. Tapi karena ini satu kali kesempatan di sini, saya pikir saya khotbah secara topikal saja, ya. Tapi saya berharap tetap dengan dasar-dasar firman yang kuat untuk menyampaikan tema kita dengan baik seturut dasar kitab suci. Apa hal-hal menarik berkaitan dengan tema kita, ya? Bahwa Yesus Kristus adalah pusat pemberitaan Kristen. Hal yang pertama yang mau saya soroti adalah orang Kristen harus terus memberitakan bahwa Yesus itu adalah Allah setinggi-tingginya dan Dia Allah semua orang. Makanya di ayat 10 itu malaikat bilang Dia akan membawa kesukaan yang besar bagi semua bangsa. Karena memang Yesus Kristus bukan Tuhan gereja, Dia Tuhan atas langit dan bumi. Soal ada yang menolak Dia, itu tidak membatalkan kebenaran bahwa Dia benar-benar Allah, benar-benar penguasa, benar-benar pencipta langit dan bumi. Dia pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Dia firman Allah yang turun menjelma menjadi manusia. Amin. Dan itu terjadi pada peristiwa Natal pertama yang tercatat di Lukas pasal 2 tadi. Siapa Yesus yang harus menjadi pusat pemberitaan Kristen? Siapa Yesus yang harus menjadi pusat pemberitaan gereja? Yesus Kristus adalah Allah setinggi-tingginya dan Dia Tuhan semua orang. Yesus benar-benar Allah. Yesus bukan setengah Allah, bukan seperti pandangan saksi Yehova. Saksi Yehova ada di Palu. Mesti ngomong. Karena saya bisa buktikan pakai data juga, mereka punya video juga banyak, buku juga ada. Kita bukan fitnah ini. Ngomong orang, omong nama orang tidak ada data. Nah itu kita menghakimi membabi buta dan itu tidak dibenarkan, bertentangan dengan Matius 7 ayat 1, 2 dan seterusnya. Tetapi kalau menghakimi dengan adil, menyatakan kebenaran dengan bukti dasar yang jelas. Seperti Yohanes 7 ayat 24. Di mana Yesus sendiri berkata apa? Di Yohanes 7 ayat 24. Yesus bilang hakimilah dengan adil. Boleh dong. Masa tidak boleh? Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak. Ya. Tetapi hakimilah dengan adil. Iya, jadi kita harus tahu kapan kita menerapkan Matius 7 ayat 1 yang bilang jangan menghakimi. Dan kapan menerapkan Yohanes 7 ayat 24. Inilah kalau belajar Alkitab secara komprehensif. Karena firman Tuhan itu saling melengkapi. Cara tafsir Alkitab yang baik ya. Alkitab tafsir Alkitab. Bukan melatok tafsir Alkitab. Salah itu. Nanti bisa salah. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Menarik sekali ya. Bahwa Yesus Kristus yang adalah Allah setinggi-tingginya. Dan Dia adalah Tuhan semua orang. Ini harus terus diserukan. Karena sekarang banyak pembohong-pembohong mulai muncul di media sosial. Dan mulai menyebarkan kebohongan. Oh Yesus itu sebenarnya seperti pandangan saksi Yehova, Pak Erastus Abdono, agak mirip itu. Yesus itu Dia di bawah Allah dan di atas Nabi. Jadi Yesus itu Allah kecil, ilah kecil. Wah ini kalau kita gereja juga membiarkan saja. Ada orang pernah berkata, saya lupa siapa. Apakah Hitler atau siapa saya tidak tahu. Dia pernah bilang kebohongan yang diulang-ulang lama-lama bisa dianggap kebenaran. Nah kalau kita yang tahu kebenaran lalu melihat, menonton, menyaksikan orang ajar yang mencelakakan umat Tuhan seperti ini. Lalu kita hanya bilang kita bawa dalam doa saja. Hari Jumat ada doa puasa. Mari kita sebut namanya. Maksudnya amin doa, tapi ingat ora et labora. Doakan apa yang mau kita kerjakan, kerjakan apa yang sudah kita doakan.
Amin, Bapak Ibu terkasih. Sekarang enak-enak aja orang jelaskan. Jadi Bapak tuh ini, tapi Yesus tuh dibawa dikit. Aduh, kurang ajar. Kurang ajar sekali. Yohanes 1 ayat 1 jelas, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. En arche en hologos, kai hologos prostenteon, kai theos en hologos. Kata pros itu bicara tentang dua pribadi yang sehakikat sederajat, melekat, bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Itulah Bapa, itulah firman dan Bapa. Makanya di dalam Filipi pasal 2 itu ayat 6, saya pikir itu eksplisit sekali. Memang kalau beda data-data seperti itu mesti dalam konteks seminar bagusnya. Ya. Ayat itu kan jelas bilang Yesus itu setara dengan Bapa. Filipi 2:6. Perhatikan. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Iya. Saudara lihat, yang walaupun dalam rupa ini dia apa adanya, dia memang Allah, ya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Begitu jelas, begitu eksplisit. Yesus yang disembah oleh gereja bukan ilah kecil, bukan Tuhan kecil, bukan di bawah Allah dan di atas Nabi. Yesus yang kita sembah, dia Allah setinggi-tingginya. Yang setuju tepuk tangan dulu. Tanpa pengakuan ini, semua seremonial Natal adalah pekerjaan sia-sia, hanya buang-buang duit, hanya buang-buang tenaga, hanya buang-buang waktu. Kalau menyembah Yesus hanya sebagai ilah kecil. Dan kalau ada gereja begitu, pesan saya sebagai hamba Tuhan Yesus, sebaiknya tutup. Atau minimal bertobat. Kalau belum tutup, bertobat. Gereja kok percaya Yesus ilah kecil. Iya, tapi kata ini, kata itu terlalu banyak. Kata ini, kata itu. Apa kata Alkitab? Kau lihat ini ayat. Setara. Kata ini, kata itu apa? Amin. Khotbah kayak saya ini kurang laku Bapak. Tapi harus. Biar sedikit tapi mengerti, syukurlah. Kan orang terlalu bangga kalau gerejanya rame, viral sekarang. Penuh, sesak loh. Lalu kita kan sudah baca Alkitab. Orang yang ikut Yesus, Alkitab menyebutnya istilah apa? Berbondong-bondong. Tapi coba waktu Yesus disalibkan, berapa banyak dari mereka tuh yang ada di salib? Itu omong kosong semua, itu hanya cari mujizat, cari sesuatu yang tidak substansial. Ibadahnya cari mujizat, ibadahnya cari perbaikan ekonomi, atau mungkin datang gereja yang cari laki-laki atau cari perempuan. Atau cari muka keluar di live. Haus pujian sekali. Oh iya, bisa jadi. Makanya tidak filter lagi mana gereja yang beritakan Injil, mana gereja yang sandiwara, mana gereja tidak jelas. Dia sudah tidak bisa bedakan lagi. Tapi itulah mungkin penggenapan dari nubuat yang Paulus bilang. Akan ada waktunya orang lebih suka dongeng daripada firman. Siapa yang lebih suka dongeng? Jemaat. Jemaat yang suka dongeng adalah jemaat yang dipakai setan mencetak pendeta-pendeta palsu. Ulang. Jemaat yang suka dengar dongeng, suka dengar pemberitaan-pemberitaan yang out of Bible, keluar dari Alkitab, adalah jemaat yang dipakai setan mencetak pembicara-pembicara, pengajar-pengajar, pendeta-pendeta palsu. Anda lah yang cetak. Karena Anda dengan maunya yang dongeng. Kalau yang terlalu keras, yang ini, aduh jangan diundang deh. Yang ini lucu sekali, kita ketawa sampai kencing di celana. Nah, orang mau yang begini. Lalu saudara bangga dengan penuh. Saya sebagai hamba Tuhan, saya sedih. Saya tidak ada target apa-apa. Oh buka cabang, target saya. Enggak ada itu. Saya juga tahu tidak semua orang masuk surga. Saudara percaya tidak? Tidak semua orang masuk surga. Neraka harus ada penghuni. Kan orang-orang di Sodom dan Gomora itu Wahyu 1 ayat 7 sudah masuk ke sana. Nanti punya kawan keluarga yang satu circle, satu DNA, nanti akan masuk di sana. Emang semua harus ke surga? Enggak ada.
Harus ada yang di neraka. Tapi semoga bukan jemaat di sini. Amin. Haleluya. Dia Tuhan semua orang. Dia Allah setinggi-tingginya. Kalau Anda baca di Filipi 2 itu, Anda baca terus, itu menjawab kritikan-kritikan, komentar-komentar dari orang-orang yang ngaku kristolog dari setan. Bukan Kristen, atau ada yang mantan Kristen, tapi ada juga yang bukan Kristen, lidah dusta, dan itu pasti anak setan. Mereka komentar seenak-enaknya di media sosial, tunjukkan di mana Yesus mengaku bahwa dia Tuhan. Jadi mereka menganggap, mereka kira kebenaran tentang ketuhanan Yesus itu kalau harus keluar dari mulut Yesus sendiri. Padahal Kristen kan tidak percaya begitu. Kristen percaya benar atau tidak itu seluruh firman. Amin Bapak Ibu. Seluruh firman. Bukan apa yang Yesus, kalau yang Yesus katakan banyak sebenarnya. Ketika dia berkata akulah kebangkitan. Ya akulah. Itu kalau dibeda sebenarnya dia sedang memproklamirkan akulah Yahweh itu. Akulah Allah itu. Tapi kan jelaskan orang bodoh ini kan makan waktu juga. Orang tanpa Roh Kudus ini kan dia akan menolak. Dia akan menolak. Makanya dalam 1 Korintus 1 tuh ayat 18 dikatakan begini. Kalau saudara ini saya lihat ada Roh Kudus semua. Makanya kelihatan dari tatapannya mencurigakan sekali ya. 1 Korintus 1 ayat 18. Saudara lihat ini ayat nih. Mikrofon istri saya mati. Sudah suhi. Sebab penderitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Bagi kita yang diselamatkan ini kekuatan Allah. Tapi mereka yang akan binasa, menurut ayat ini bilang itu kebodohan. Kenapa mereka anggap ini sebuah kebodohan? Maju sedikit. 1 Korintus 2 ayat 14. Kita temukan jawabannya di situ. 1 Korintus 2 14. Tetapi manusia dunawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Iya. Terus? Karena hal itu adalah suatu kebodohan. Ya. Dan ia tidak dapat memahaminya. Betul. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Kita jelaskan orang tidak ada Roh Kudus, ini kepala kita pusing juga. Takutnya jatuh-jatuhnya seperti Yesus bilang, buang mutiara kepada babi. Masa kita omong-omong kau tidak mengerti, kau sudah tua di gereja. Contoh ya. Contoh saya, ini katakanlah di gereja di Uganda lah. Sudah tua di gereja, rambut sudah putih di gereja. Kok kita omong lain dia bikin lain. Kita ajar lain dia percaya lain. Dia tidak konsultasi ke gembalanya, dia ikut yang di TikTok. Siapa gembalamu? Kok kau ikut di TikTok? Maksud saya adalah oh iya dong, kenapa bodoh? Tidak ada Roh Allah. Bagaimana orang bisa ada Roh Allah? Percaya bahwa Yesus Tuhan. Dimeteraikan dengan Roh Kudus. Roh itu yang membuat dia mengerti. Amin Bapak Ibu terkasih. Oh iya dong. Makanya kalau kita mau buang-buang waktu dengan orang begitu repot juga. Tetapi ingat, kalau saya kadang-kadang tangkap peluang aja. Sasaran saya bukan mereka. Ada 1-2 lah yang blunder omong-omong kita toh. Saya tangkap kontennya. Ini yang saya kerjakan jujur di hadapan Tuhan dan jemaat. Jadi semakin mereka menyerang kami, itu saya makin senang. Ada bahan penginjilan. Oh iya dong. Tidak ada hujan, tidak ada angin. 25 Desember hari mualaf. Ini nih. Ini gua banget nih. Sering-sering aja bikin salah kayak begitu supaya saya bantai kalian juga. Dan saya sasarannya bukan mereka, umat Kristen. Syukur kemarin lupa ya saya posting video tentang itu waktu saya KKR di Makassar di Gereja Toraja 1,6 juta. Aduh puji Tuhan, 1,6 juta orang nonton. Bayangkan kalau satu gereja 100.000 orang saja kan sudah penuh. Mungkin baku gendong satu dengan 1,6 juta. Aduh Tuhan terima kasih. Orang lain setan punya berita pasti lebih viral. Tapi buat saya ini sudah syukur besar. Saya potong lagi satu khotbah. Tadi 1 juta orang nonton di TikTok saya. Aduh terima kasih banyak Tuhan. Kalau 10 juta orang nonton tapi nonton berita sampah kan sedih kita.
Biar cuma 100.000 atau 10.000, tapi beritanya Injili, hati kita dipuaskan oleh Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, bersyukur. Sekalipun orang serang sana sini, tapi Anda dan saya yang dikuasai, dikendalikan Roh Kudus, sudah dibaptis Roh dan dipenuhi Roh terus menerus, kita kuat. Kita ditolong Tuhan, kita akan diberikan rasa rindu, rasa lapar yang haus, telinga seorang murid yang menolak dongeng, tapi kita buka selebar-lebarnya demi Injil yang sejati sesuai tema kita, di mana Yesus Kristus Tuhan menjadi sentral pemberitaan gereja Tuhan atau Kristen atau mimbar-mimbar. Mana buktinya Yesus adalah Tuhan bla bla. Aduh, sakit kepala. Sebenarnya data banyak lah, ya kan? Tapi kalau kita baca terus itu ayat, misalnya di dalam Filipi 2 tadi tuh, setelah ayat 6 langsung lompat ke ayat 10 deh. Ayat 10 dia bilang apa di sana? Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Sebelah sama-sama 2, 3. Dan segala lidah mengaku, haleluya, Yesus Kristus adalah Kurios, Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Mereka itu juga bukan tidak baca-baca, apalagi sekarang sudah ada chat GPT. Pasti mereka juga cek-cek di internet, cari sumber-sumber sesat, mereka pikir benar, lalu mereka pakai menyerang Kristen. Tapi kita sih lucu-lucuan aja, kita tangkap peluang lalu kita beritakan Injil. Tapi bagaimanapun dalam momen seperti ini saya perlu ingatkan orang Kristen lagi, bahwa kata kurios di sini bisa arti dua. Yang pertama bisa aja sebutan buat raja atau bangsawan atau orang tertentu bisa dipanggil kurios. Tapi yang kedua adalah Tuhan dalam arti setinggi-tingginya. Dulu kaisar, raja bisa disebut kurios, Lord, iya kan? Tetapi saudara-saudara, tidak ada raja yang seluruh langit berlutut di hadapannya. Tidak ada setiap lutut di seluruh langit, setiap lutut di seluruh bumi seperti di ayat 10 itu, atau lutut di bawah bumi dan lidah-lidah mengaku bahwa Nebukadnezar adalah Tuhan, Firaun adalah Tuhan, Sanherib adalah Tuhan, Kaisar Octavianus adalah Tuhan atau Agustus itu. No. Ini ayat berkata dan segala lidah mengaku. 10-nya. 10. Kasih naik. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit. Ini pasti bukan manusia biasa, bukan nabi. Malaikat pun tidak terima penyembahan. Yohanes mau sembah malaikat tolak. Aku hamba seperti kawan-kawan kita para nabi. Jangan sembah aku. Supaya dalam nama Yesus, haleluya, bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Karena memang dia Tuhan setinggi-tingginya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Ini yang harusnya diserukan di Natal-Natal. Bukan Sinterklas atau kado. Bukan berarti kado tidak boleh ya. Bagi-bagilah tidak apa-apa. Tapi Injil ini. Amin, kekasih Allah. Di ini gereja keren loh Bapak. Menyanyinya tidak terlalu lama, firmannya yang lama. Aduh, terima kasih Bapak. Bapak, betul ini harus ditingkatkan Bapak. Saya pernah khotbah di satu tempat tuh saya naik, saya punya muka sudah asam. Itu liturgi jalan 2 jam. Saya bilang ini apa saja sebenarnya, saya sudah diundang jauh-jauh. Lalu saya naik, saya bilang ini saya lihat jam, ini sudah jam 8.20. Kalian mau dengar sampai kapan? Akhirnya panitia bilang, lama-lama Pak, siap ya. Saya babat sampai 1,5 jam. Oh iya kan saya bukan cari apa-apa. Saya rindu kita ini diberkati dengan kebenaran. Bukan dongeng, bukan motivasi-motivasi. Kayak panggil aja Mario Teguh kalau mau motivasi. Buat apa undang pendeta? Saya bukan kasih semangat. Kalau kita mau lihat keuangan kita meningkat. Karena ada ekonom, akuntan. Mereka aja diundang, ngapain undang pendeta bahas ekonomi? Aneh-aneh kadang-kadang gereja. Ada lagi satu gereja, viral memang rame. Pas jam pemberitaan firman, bahasnya apa? Bagaimana supaya cantik. Jadi dibahaslah merek-merek bedak. Darah Yesus.
Kenapa gereja sudah mulai gila begini nih? Lalu mereka bangga, tambah rame loh. So what? Kalau tambah rame, kau hebat. Cerita dongeng aja bangga dengan tambah rame. Kalau kau berita Injil rame, haleluya. Itu yang sorga bersuka cita. Jadi, dia Tuhan setinggi-tinggi. Amin. Dan bukan cuma setinggi-tingginya, semua orang, ayat andalan yang saya selalu munculkan ketika bahas poin ini adalah Kisah Rasul 10, Pak. Ayat 36. Kisah Rasul 10 ayat 36, jemaat mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel. Yaitu apa? Firman yang memberitakan damai sejahtera oleh siapa? Yesus Kristus yang adalah apa? Tuhan dari semua orang. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dia Tuhan semua orang. Makanya waktu dia datang kembali itu yang dia kumpulkan semua bangsa. Makanya waktu hari Natal dia bilang kesukaan bagi segala bangsa. Karena memang dia Tuhan semua orang. Tidak ada jalan lain. Ini mana? Kamera mana yang aktif? Ini ya. Buat Anda yang di luar. Oh iya, ini mesti kasih tahu. Kalau kau orang berarti Tuhanmu nama Yesus. Kecuali kau bukan orang. Kau turunan jin. Atau jin dan jun, tuyul dan bayul. Kalau kau masih orang, kalau kau tolak dia, saudaraku, aku mengatakan ini bukan menghakimi, membabi buta. Aku mengasihi engkau bahwa penguasa dunia akhirat, Tuhan satu-satunya, Allah yang menjadi manusia dan menjadi satu-satunya jalan keselamatan, namanya Yesus Kristus. Saya sudah menyampaikan kepada Anda, ingat, waktu di sorga atau di neraka itu kita saling kenal. Kau tanda ini muka ya. Rambut keriting begini kau tanda ya. Saya sudah omong bahwa kalau kau orang maka Tuhanmu bernama Yesus. Dalilnya datanya jelas ya, ada di Kisah Rasul 10 ayat 36. Kau buka juga di Matius pasal 25 ayat 31, 32, 33. Di situ semua bangsa akan menghadap Yesus. Tadi di Filipi 2 yang setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku. Pastikan waktu itu kau juga ada di barisan orang-orang yang mengaku dengan sukacita. Karena ternyata begini, saya percaya Filipi 2 ayat 11 itu, 10-11 ketika setiap lutut berlutut, semua lidah mengaku. Tidak semuanya mengaku dengan sukacita, ada yang mengaku tapi terpaksa. Iya. Kan semua akan mengaku, setan aja mengaku, apalagi cuma anak setan. Big bossnya saja, setan iblis saja mengaku engkaulah anak Allah yang maha tinggi. Apalagi cuma kurcaci. Itu akan dipaksa berlutut. Tapi kira-kira saya menggambarkannya, mereka akan berlutut terpaksa. Aduh, ini yang Mel Atok ngomong nih, contoh aja ya. Karena mereka pernah nonton Mel Atok. Karena saya juga viral di channel-channel lain, tapi serang saya. Ya. Mereka suka nonton khotbah saya lalu potong amburadul. Aduh kacau orang-orang. Ya udahlah, setan kan harus kerja juga. Nah, mereka akan berlutut dan mengaku, waduh ternyata dia Tuhan. Iya, engkau Tuhan. Tapi tidak akan masuk surga lagi ini orang. Setiap lutut, tidak ada yang tidak bertelut. Pasti bertelut. Semua lidah akan mengaku, tapi tidak semua lidah yang mengaku waktu itu. Di hari akhir zaman itu. Tidak semua yang mengaku itu masuk surga. Maka diberkatilah Anda yang sekarang sudah mengaku. Haleluya. Lalu secara diam-diam di dalam rumah saat teduh, kepala-kepala keluarga mulai jadi gembala yang baik. Pimpin istri anak, kunci kamar. Mari istri anak kita berlutut di kamar. Kita menyembah Yesus Kristus. Engkau kepala keluarga bagus. Engkau pintar. Engkau memang gembala bagi istri anakmu. Gembala di gereja ini beliau terbatas. Anda harus menggembalakan istri anakmu. Pimpin istri anakmu masuk di hadiratnya. Ada orang Pak, minta maaf Bapak di gereja, dia angkat tangan rasa-rasa dia mau ganti ini lampu semua. Dia bukan kayak WL, lebih ke teknisi ya. Tapi di rumah tidak ada saat teduh. Tapi kalau di gereja, dia kayak cherry bell.
Saya tidak mau munafik begitu. Istri saya saksi. Kalau saya pendeta gagal, pendeta goblok, pendeta kurang ajar, dia saksi. Bagaimana saya di rumah? Saya gembalakan istri saya dan anak-anak tidak. Saya gembalakan semua, Pak. Saya bukan cuma jago di mimbar. Orang paling dekat harus paling tahu kebenaran Injil yang hidup di dalam saya. Saya tidak sok suci. Saya tahu saya belum suci. Tapi saya teladani Paulus. Aku kejar. Aku belum sempurna. Tapi aku berlari. Ya khotbah rumah tangga tidak jelas. Tidak bisa begitu. Kita tidak kekurangan orang pintar. Kita tidak kekurangan orang fasilida. Jadi di Natal ini lihat pada Kristus. Dia akan tolong kita. Amin. Wah, ini baru poin pertama nih. Itulah makanya saya suka ini gereja tuh di situ ya. Kasih lama-lama. Saya ini pengkhotbah KKR. Jadi ya begitulah Pak. Saya suka di dalam KKR doktrin-doktrin dasariah diseberangkan. Saya bisa aja kan kalau tipu-tipu kayak beberapa penipu. Jemaat begini banyak baru dia mulai action. Mari kita bangkit. Angkat lagu-lagu yang agak melo. Kan lagu rohani juga banyak yang agak melo, mengasihani diri. Lagu-lagu yang tidak bersentral pada Kristus. Lebih ke diri. Aku lemah, aku kayak gitu-gitu. Tambah lagi pemusik ini ada yang jago-jago nih. Mereka tahu ada namanya kunci-kunci gantung Pak. Mereka tahu kunci-kunci yang bisa bikin merinding Pak. Dan soundtrack film horor kebanyakan pakai kunci yang sama. Makanya kalau kita nonton. Gereja, saya bukan mengejek ini. Saudara perhatikan ini. Gereja kadang-kadang kecolongan. Bawa ke dalam gereja bikin seram-seram suasana. Lalu pendetanya sok super power. Mulai acting di mimbar. Aku merasakan. Oh Yesus. Saya minta jemaat tenang. Oh. Jemaat tambah bingung. Dia kenapa? Yang lain korek. Diam. Roh Kudus ada bicara. Saya ini dibesarkan dari persekutuan model begini Pak. Dalam setiap doa tiap minggu pasti ada salah satu yang mengaku Yesus masuk dalam dia Pak. Di NTT doa-doa tiba-tiba ada yang begini. Akulah Yesus. Damai sejahtera. Ini anak mulut tukang maki-maki begini kok Yesus sekarang dia. Kita mau bagi takut Yesus. Minggu depan ada lagi yang mulutnya lebih kotor. Aduh saya akhirnya berpikir, aduh walaupun miskin-miskin saya usaha sekolah teologi lah. Kalau tidak bahaya model begini nih. Serius Pak. Saya langsung komitmen sekolah teologi di situ walaupun tidak ada uang waktu itu. Tidak tahu mau menuju mana. Kan ini miskin melarat begini. Selalu mengaku Yesus. Ini kayak sekarang nih gereja-gereja yang rame. Karena pendetanya suka acting. Oh Yesus. Jesus. Tadi jalan maju sekarang jalan mundur. Jesus. Ini maksudnya apa? Maju, mundur. Maju, mundur. Aneh manusia begini. Saya juga kadang-kadang pusing juga ya. Nah bayangkan jemaat bisa 3.000, 4.000, ada yang 5.000, Pak, ada yang 10.000. Baru dia bilang begini. Ada seorang ibu di sini yang terluka. Ya ibu begini banyak. Lu bilang 20 juga orang masih bisa percaya. Apalagi cuma ada seorang ibu yang terluka. Penipu kau. Tuhan tidak bicara dengan kau. Kau hanya tebak-tebak itu. Ya iya. Tak usah bilang gereja besar. Sekarang aja kalau saya tidak kasih tahu gaya khotbah saya kayak tadi. Saya mulai dengan haleluya. Saudara bisa kena tipu semua. Tapi Tuhan bisa tempeleng saya kasih mati di mimbar. Itu masalahnya. Saya kemana-mana sepanjang Tuhan masih kasih saya hela napas. Saya akan omong ini terus Pak. Karena saya lihat kebohongan-kebohongan dalam gereja. Memanfaatkan jemaat-jemaat yang polos. Mengatasnamakan Allah. Yeremia bilang, aku tidak utus kalian. Kalian lihat penglihatan omong kosong, mimpi omong kosong, rekaan hati sendiri. Sorry to say. Kita mesti ngomong. Jemaat Tuhan yang saya gembalakan Pak. Jemaat Tuhan, saya bukan pemilik jemaat. Pemilik jemaat tetap Yesus.
Jemaatnya Yesus Kristus yang saya gembalakan. Ya, dengar khotbah model-model begini nih. Tapi puji Tuhan tambah ramai, jadi saya senang. Saya tidak rasa bersalah. Jadi kalau mereka makan kasih persembahan, lalu gereja kelola, lalu kami hamba Tuhan juga makan dari situ, makan tanpa rasa bersalah. Jangan sudah bohong, tipu jemaat lagi, makan lagi, pakai barang bagus lagi, kan kasihan. Itu baru poin pertama. Poin kedua. Haleluya. Yesus adalah sentral pemberitaan Kristen. Siapa Yesus yang menjadi sentral pemberitaan Kristen? Dia adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia dan datang mencari orang berdosa supaya mereka bertobat. Banyak datanya, salah satunya Lukas 5 ayat 32. Ya, Lukas 5 ayat 32 sama-sama baca jemaat. 1, 2, belum muncul. 1, 2, 3. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Tidak ada satu orang pun di bawah kolong langit ini yang tidak berdosa. Satu-satunya yang tidak berdosa cuma Tuhan Yesus. Bahkan kita dalam kubu Kristen Protestan mengakui, bahkan Ibu Maria pun tidak pernah mengakui bahwa dia tanpa dosa. Kalau Ibu Maria tidak berdosa, harusnya Maria saja yang jadi juru selamat. Tapi kenapa dia bukan juru selamat? Karena dia juga orang berdosa. Makanya secara implisit kelihatan dalam nyanyian Maria di Lukas 1 ayat 46-47. Lukas 1, perhatikan. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Iya. Maria mengatakan, dan hatiku bergembira karena Allah apa? Juru selamatku. Kalau ada seorang manusia mengakui bahwa dia memiliki juru selamat, secara tidak langsung dia mau bilang, aku ini berdosa butuh diselamatkan. Maka tidak ada satu manusia pun yang adalah keturunan Adam dan Hawa yang tidak berdosa. Datanya terlalu banyak. Roma 5 ayat 12, 19 dan masih banyak lain lagi. Data-data itu menuturkan bahwa semua orang sudah berdosa. Kita membutuhkan penebus bukan karena tahu buat dosa, tapi kita ini mendapatkan yang namanya original sin. Dosa asal yang tak terhindarkan. Bahkan dalam kandungan ibu kita adalah orang berdosa. Maka jangan halang-halangi anak-anak datang pada Yesus. Karena anak-anak butuh penebus bukan karena dia sudah tahu bunuh atau maki atau lain sebagainya. Ada potensi dosa dalam dirinya. Bahkan Calvin mengatakan, anak-anak kecil itu waktu mereka lahir membawa penghukuman, membawa murka dan penghukuman mereka masing-masing. Mereka butuh Kristus. Maka aneh kalau ada orang yang mengaku tidak berdosa. Sebenarnya semua orang berdosa, tapi ada orang-orang tertentu yang walaupun dosa, tapi model-modelnya kayak Farisi begitu, sombong rohani dan anggap diri lebih benar dari orang lain. Itu ada tuh sebagai data pembanding saja ya. Di dalam Lukas 18 ayat 9. Yesus sebelum mengkritisi orang-orang itu, Yesus dicatat di dalam Lukas dikatakan demikian. Lukas 18 ayat 9. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan bezina dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Lalu bagaimana? Seterusnya dia masih kasih laporan, aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan persepuluhan dari segala penghasilanku. Tapi Anda lihat nih, orang berdosa yang tahu diri. Kalian tadi berdosa tapi tidak tahu diri.
Kalau yang ini tahu diri. Sama-sama 2, 3. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Ini contoh orang berdosa tahu diri yang saya yakin kalau dia bisa melakukan seperti yang pemungut cukai lakukan, karena dia dicelikan oleh anugerah, dia dicelikan oleh Roh Kudus. Makanya dia menyadari betapa kotornya aku dan betapa mulianya, betapa hebatnya Tuhan yang penuh kasih karunia itu. Amin. Ajaran seperti ini harus dikumandangkan dari gereja. Supaya jangan ada orang yang menganggap gerejaku paling benar, pendetaku paling benar, diriku paling benar. Bahaya itu. Paulus yang dipakai Tuhan begitu luar biasa mengatakan apa dalam 1 Korintus 1 ayat 15? Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Lalu dia bilang begini, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Pelayan luar biasa, dipakai Tuhan luar biasa. Ya, mujizat demi mujizat. Paulus itu sapu tangannya kena orang sembuh. Ini kalau kena Anda masuk rumah sakit langsung. Jangan coba-coba minta ya. Ini bahaya ini. Ya bahaya. Ini langsung dari NTT. Ini kalau kena pingsan. Paulus sapu tangan karena orang sembuh. Doa orang mati bangkit. Tulis hampir 50% perjanjian baru. Dia bilang kasih dalam 1 Korintus 15 ayat 10 dia bilang begini. Kasih karunia yang dianugerahkan padaku membuat aku bekerja lebih keras dari Petrus, Yakobus semua. Aku lebih keras. Tapi sekali-kali bukan aku. Anugerah Tuhan. Amin. Ini orang, makanya saya percaya kok orang tambah rohani, dia tuh hanya menjunjung tinggi firman aja. Tapi kalau di hadapan Allah dia tahu, dia bukan siapa-siapa. Orang anggap diri benar banyak, tapi di mata Tuhan, Tuhan bilang, tidak ada yang mencari aku, tidak ada orang baik, tidak ada orang benar. Sekarang yang benar ini penilaian Allah atau penilaian kita? Kita yang Allah atau dia yang Allah? Dia yang Allah, penilaiannya lebih benar. Makanya Roma pasal 3 mulai ayat 10 itu, sama-sama jemaat perhatikan 1, 2, 3. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Ayat 11, tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. 12, semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Jadi kalau ada yang anggap dirinya baik, itu penilaian omong kosong. Baik atau tidaknya kita tanya di Tuhan. Tuhan lihat di mana? Baca Alkitab, pelajarin doktrin yang benar. Kamu tahu apa kata Tuhan tentang kita. Amin, Bapak Ibu. Siapa Yesus yang harus jadi pusat pemberitaan? Hal kedua, dia adalah Tuhan Allah yang menjadi manusia dan mencari orang berdosa supaya diselamatkan. Tentunya melalui pengorbanannya di Golgota. Tujuan utama Yesus datang untuk mati. Karena dia harus mati, maka dia harus lahir. Tuhan baik. Amin, saudara. Tambah 2 poin lagi boleh Bapak ya. Beberapa wajah mencurigakan, tapi tidak apa-apa. Pembalasan adalah hak Tuhan. Haleluya. Yang berikut adalah, saya kasih sepraktis mungkin ya, supaya kita mudah cerna ya. Karena saya juga tidak terlalu mampu sebenarnya. Tapi kira-kira yang bisa kita mengerti lah. Siapakah Yesus Kristus yang harus menjadi pusat pemberitaan Kristus? Dia adalah Tuhan, Sang Gembala Agung yang sangat mempedulikan kita. Kalau Bapak Ibu belajar tentang pengembalaan Tuhan, ada data-data yang mengingatkan kita bahwa dia gembala secara kolektif. Dia menggembalakan bangsa Israel keluar dari Mesir seperti kawanan domba. Tapi ternyata kalau kita belajar lebih lagi tentang pengembalaan Tuhan, pembimbingan Tuhan, kepedulian Tuhan kepada kita, dia adalah gembala yang menggembalakan kita secara pribadi, secara individu. Makanya kalau orang bicara tentang Mazmur Salib, itu ada di Mazmur pasal 22. Mazmur Salib.
Setelah itu Mazmur 23 itu Mazmur tentang Gembala Agung. Maksudnya apa? Hanya orang yang percaya pada salib Kristus, percaya pada pengorbanan Kristus, baru layak disebut domba. Dan kalau kita domba, Mazmur pasal 23 ayat 1 bilang apa? Tuhan adalah gembalaku. Maksud kataku di sini adalah dia menggembalakan kita bukan saja secara kolektif, tapi dia menggembalakan kita secara individu. Gubernur Sulawesi Tengah tidak tahu pergumulan detail-detail semua warga Sulteng. Coba kalau beliau berani bilang dia tahu, tidak mungkin. Wali kota Palu juga tidak tahu semua keluhan warga Palu. Bahkan saya gembala sidang. Jemaat Tuhan yang ke gereja di tempat saya itu hampir 1000-an. Ada jemaat tetap, ada simpatisan. Kalau saya tahu dari gereja orang, saya tidak akan bujuk jadi jemaat. Karena saya tahu, ini gereja dari gereja teman ini. Jangan. Saya bukan seperti orang lain. Sudah tahu orang punya jemaat juga follow up. Follow up apa? Kau sudah tahu jemaat dari gereja lain, kau follow up. Tampeleng kau. Kau tuh jangan follow up jemaat orang. Saya khotbah di Surabaya ini orang langsung tegang-tegang. Saya kalau orang tambah tegang tuh saya pun darah tambah tinggi. Lu jangan tegang-tegang di muka saya. Orang ngomong benar kok kau tegang-tegang apa? Sudah tahu ini jemaat dari gereja lain. Follow up lagi, telepon lagi, ajak-ajak lagi. Kau tidak ada nilai di hadapan Tuhan. Sorga tidak bersuka cita karena kasih pindah orang dari gereja lain ke gereja kamu. Sorga bersuka cita itu kalau orang pindah dari gelap menuju terang. Itu baru sorga senang. Makanya sinode lain undang saya, senang hati saya datang. Iya itu gereja saya juga saya anggap. Sudah sampai mana ini tadi? Menggembalakan secara individu. 1000-an Pak. Mana saya hafal semua Pak. Jujur dari hati saya berusaha mengenal. Berusaha cari tahu. Tapi sebesar apapun usaha saya untuk memahami mereka sampai detail sampai kedalaman hati tidak mungkin. Hamba Tuhan sekelas Samuel aja bisa salah nilai orang Pak. Hamba Tuhan sekelas Samuel. Lihat abang-abangnya Daud. Samuel bilang apa? Kayaknya ini. Tuhan bilang, Samuel. Kau hanya lihat di luar. Kau tidak bisa lihat. Aku lihat sampai kedalaman hati. Aku sudah lihat hatinya. Aku tolak orang ini. Kita kan hamba Tuhan begitu ya. Lihat orang kulit luar ini kayaknya bagus. Padahal iblis besar ini. Ini contoh saya. Contoh. Saya sudah kena tipu ulang-ulang Pak. Jadi ini saya bersaksi. Saya curhat sedikit Pak ya. Ada orang kelihatan baik, datang rubuh raba, pegang listrik, bilang gampang Pak ini nanti kalau saya lihat saya akan naik ke ini, saya langsung hati langsung jatuh gitu loh. Ini memang domba betul-betul. Tata bukan domba ini, kura-kura ninja ini. Akhirnya saya juga bodoh, saya anggap saya bodoh. Ini gembala yang agung kan cuma Tuhan Yesus toh. Kalau gembala kecil kayak kita ini kan ada bodoh-bodohnya. Saya percaya, saya kasihlah sekian juta. Itu tahun 2011. Ini sudah mau habis 2025. Dia belum bawa kembali itu uang. Dengan speaker-speaker yang dia janji. Kurang aja saya dapat dia nanti dia lihat nanti. Nah itulah kita suka kayak Samuel aja bisa salah nilai. Apalagi atau muka bodoh begini. Pasti lebih salah lihat. Saya lihat, saya bilang, ini pasti bagus. Sebaliknya, saya lihat jemaat yang agama, saya bilang, ini nih kayaknya orang-orang tidak dipilih nih. Ditentukan untuk binasa. Padahal saya salah nilai Pak. Yang saya bilang ditentukan untuk binasa karena raut wajahnya kurang senyum. Saya pikir orang kotor begitu, padahal dia memang asam lambung Pak. Inilah manusia nih, saya mengaku dosa di akhir tahun. Katakan kita pendeta nih salah nilai orang. Saya mengaku dosa deh, ampun deh. Kan ada orang yang di gereja tahu-tahu Yudas Pak. Sorry to say, ikut pelayanan tahu-tahu Yudas Pak. Ada orang di luar sana yang belum bertobat tahu-tahu Paulus Pak. Amin. Makanya kita bersyukur kalau memprioritaskan Yesus di gereja.
Jadi Yesus yang filter mana domba, mana kambing, mana ular, mana bebek. Dia tahu semua tuh. Ya bebek sama domba kan beda. Domba itu gembala di depan, ya kan? Dombanya ikut dari belakang. Ya, tapi kalau bebek gembala di depan, bebek bubar semua, Pak. Ini bahaya ini. Kalau kuda harus naik dari atas, Pak. Ini berat. Kalau sapi kita harus pukul dari belakang. Paling bagus domba deh. Amin. Coba bandingkan Yohanes 10. Kita pakai data. Saya ini begini harus pakai data nih, bahaya nih. Ayat 3. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Yes. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Anda lihat gembala agung kita. Dia panggil dombanya, garis bawahi, masing-masing menurut namanya. Gembala kecil yang bernama Melatok tidak tahu satu-satu. Gembala agung dia tahu masing-masing nama. Dia tidak tahu, gembala seperti saya ini tidak tahu saudara yang datang ini keadaan lagi gimana. Bisa saja bedaknya Oriflame tapi hatinya, iya tuh, bedak bagus, sulam alis tapi hati disulam enggak? Oh iya dong. Tapi Yesus dia tahu. Ibu yang di sana ketawa tapi hatinya hancur. Dia tahu. Kan Amsal 14 ayat 13 begitu. Ada orang yang tertawa tapi hatinya terluka. Coba kasih tunjuk dulu. Amsal 14 ayat 13 sama-sama baca. 1, 2, 3. Di dalam tertawa pun hati dapat merana. Dan kesukaan dapat berakhir dengan kedukaan. Amin. Ada orang yang ketawa tapi di kupang bilang ancor dalam. Dia ketawa tapi di dalam ancor. Siapa yang paling tahu hati model begini? Namanya Yesus Kristus. Sang Gembala Agung. Dia sanggup pulihkan hatimu. Kita doa, ya, belum kasih keluar suara, baru doa, cuma nangis. Ada satu lagu lama. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, walau badai mengamuk dan gelombang menerjang. Tuhan Yesus setia. Belum doa, baru tetes air mata aja Tuhan sudah tahu. Laki lu nakal kan, contoh. Tuhan sudah tahu, baru nangis saja Tuhan tahu. Dikejar-kejar koperasi kan. Ini contoh saja. Nangis terus ini. Ini utang ini. Atau mungkin yang lain. Amin. Tapi ini bukan rumus ya. Saudara yang tidak tahu tiba-tiba dikasih tugas berdoa. Ingat pendeta Melatok khotbah katanya kalau air mata saya Tuhan mengerti. Tiba-tiba ditunjuk berdoa tuh kan bingung mau doa apa. Bangun angkat mic langsung menangis. Bukan itu maksud saya ya. Anda penakut itu omong aja dengan Tuhan. Nah dia Gembala Agung. Takkan kekurangan aku. Dia akan membaringkan di padang yang berumput hijau air yang tenang. Artinya apa? Dia gembala yang akan mencukupkan kebutuhan kita. Dia tidak kasih rumput hijau bumbu sos padang. Enggak ada. Ya saya mesti tambahkan ini karena rumput itu kebutuhan. Kadang-kadang kita tidak cari kebutuhan, kita cari keinginan. Air tenang itu kebutuhan domba. Lalu dia akan menyegarkan jiwaku. Dalam terjemahan NIV, He restores my soul. Dia memulihkan jiwaku karena banyak penyesat. Bikin kita kadang-kadang guna-gulana. Tetapi Tuhan akan membimbing bukan sekedar jasmani. Tapi rohani kita dia peduli total. Bahkan dalam lembah kekelaman. Sang Gembala tidak akan tinggalkan kita. Amen. Yang terakhir, benar-benar terakhir. Kan besok nanti saya khotbah lagi toh. Jangan kasih habis semua di sini. Yang terakhir adalah siapa Yesus Kristus yang adalah pusat pemberitaan Kristen. Dia adalah Tuhan yang menuntut kita. Kalau panggil namanya, tolong buang kejahatan. Jangan Tuhan tapi tetap jahat. Jangan. Nanti kamu ditolak di akhir zaman.
2 Timotius 2 ayat 19. Kita baca ini ayat sama-sama ya. 2 Timotius 2 ayat 19. Sama-sama 1, 2, 3. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh. Dan meterainya ialah, perhatikan, Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Tidak mungkin meleset. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan, hendaklah ia meninggalkan kejahatan. Gembala sidang, pendeta, kita semua, pelayan-pelayan, Anda melayani tapi jahat, Anda Kristen palsu. Anda tidak akan masuk surga kalau Anda tidak bertobat sekarang. Saya percaya ada orang di neraka. Ada satu cerita, ceritanya lucu tapi menurut saya jadi perenungan kita di gereja. Ada jemaat katanya masuk neraka. Waktu dia masuk neraka dia ketemu song leader. Dia bilang, loh ibu di sini juga. Lalu ibunya bilang apa? Shh, diam-diam, Bapak Gembala juga ada di dalam. Saya waktu baca itu saya bilang, aduh saya juga. Sorry to say, mulut Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tapi kompromi dosa, simpan dosa-dosa tertentu, tidak ada keterbukaan, Anda Kristen palsu. Bertobat. Banyak pendeta sekarang selingkuh Pak. Kalau janda-janda tua dia tidak urus. Tapi kalau janda-janda muda yang kuteksnya merah, kuning, hijau di kuku-kuku. Itu dia, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Haleluya. Kurang ajar pendeta begini. Kalau janda tua dia bilang, mau mati-mati terserah. Tapi yang muda, nah ini kita harus urus. Cepat, segera. Saudara-saudara, saya pikir saya stop di sini sudah. Nanti tambahannya di hari Minggu saja. Oke, sudahlah. Beberapa wajah kelihatan suka sekali ya. Dengan pertolongan Roh Kudus kita dimampukan jadi pelaku firman. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri sebentar.